Kapankah aku bisa seperti mereka? Berbagi tawa, bercanda ceria. Bagi sebagian orang, usia 18 tahun adalah masa yang paling menyenangkan. Bergaul, bahkan mulai menjalin kasih dengan gadis pujaan. Tapi itu semua tak berlaku bagiku. Kondisiku ini membuatku tak banyak berharap. Ya, minta sembuh dan supaya bisa main sama teman-teman, bisa ya pokoknya seperti teman-temannya yang ini biasa. Iya, jangan takut padaku. Aku sama seperti dirimu dan juga lainnya. Hanya penampilanku saja yang jauh berbeda. Kulitku kering, pecah-pecah, menyerupai sisik. Orang-orang bilang menyerupai sisik ular. Sungguh betapa teganya mereka menyamaiku dengan kulit hewan melata yang menjijikan itu. Jangankan berdekatan, melihat diriku saja, orang-orang sudah ngeri dan ketakutan. Namaku Komang Eli. Sudah 18 tahun ini aku menderita suatu penyakit yang menyerang kulitku. Aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Bapakku seorang petani yang memiliki bengkel kecil, sedangkan ibuku seorang ibu rumah tangga biasa. Kami hidup sederhana. Aku maklum bila hingga kini masih banyak orang yang takut kepadaku, terutama anak-anak. Bagi mereka, aku ini mungkin sosok monster yang sangat menakutkan. Nasinya nasi jagung, lalapnya lalap cangkul, dan lingkup pitalai pitu dalai kejepit lalapnya lalap cangkul. Apa itu? Apa itu? Ingin ke rumah ininya, itu rumah ya siapa namanya, rumah bonya itu. Berhenti jalan itu ada orang kecil, apa tuh orang itu, kok aneh itu, lari nangis. Alasan itulah yang membuat aku tak mau disekolahkan. Aku malu dengan rupaku yang tak tampan ini. Ya, apa mau dikata? Mungkin inilah takdirku. Aku tak mengerti mengapa ini bisa terjadi padaku. Kedua orang tuaku pun tak dapat menjelaskannya secara pasti. Aku lahir di Desa Tunjuk Selatan, Tabanan, Bali. Yang pasti saat aku masih dalam kandungan, bapakku punya kebiasaan aneh. Ia sering merasa panas saat sedang tidur. Akhirnya, ia sering tertidur di lantai. Bahkan sering membawa air untuk mendinginkan badannya. Air di tempat baskom. Ganggu ya. Pada waktu hamil tuh misalkan tidur bersama-sama, karena panas tuh, sangat panas sekali, tidak bisa sampai ambil air sampai itu bawa ember tuh tidur tuh di kamar tuh. Saya tidak menduga kalau anak saya begini itu, karena
pada waktu lahirnya panas sekali itu. Kebiasaan bapak terus berlangsung hingga aku lahir. Aku yakin kondisiku ini bukan karena kebiasaan bapak yang aneh itu. Terbukti aku lahir normal. Orang tuaku begitu gembira ketika akhirnya mendapatkan bayi laki-laki yang sangat mereka idam-idamkan. Maklum, kedua kakakku adalah perempuan. Ditambah lagi belum adanya anak laki-laki dalam beberapa generasi di keluarga kami. Ya, pada waktu lahir saya gembira karena lahirnya laki-laki. Pada waktu lahir itu karena tidak ada bagaimana itu menurut bidang. Bagus anak kamu gitu misalnya kalau bahasa Bali. Saya mohon yang kepada Tuhan tuh supaya ada keturunan laki untuk mengganti generasi-generasi yang akan datang kan gitu. Akhirnya ada laki beginilah ya jadinya gitu seperti anak saya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat aku berusia 10 hari, kejadian tak wajar terjadi padaku. Seluruh badanku tiba-tiba memerah. Tak ayal, kedua orang tuaku terkejut melihat keadaanku. Kejadiannya dulu waktu lahir biasa aja. Seumur 10 tahun tuh sudah kemerah-merahan. 10 hari itu ya. Langsung bawa saya ke rumah sakit Taban. Diobati. Setelah berobat, berkembang lepas. Sepulang dari rumah sakit, aku banyak mengkonsumsi obat. Hasilnya memang mujarab. Warna kulitku kembali normal. Namun entah kenapa kulitku mengering dan pecah-pecah. Saking keringnya, wajahku seakan tertarik, mengencang. Lambat laun kulitku laksana sisik yang menjijikkan. Hingga aku tak lagi tampan seperti dahulu. Akibatnya, aku sering merasa sakit. Kulitku berubah menjadi begitu sensitif. Terlebih bila terkena sengatan matahari. Aku sungguh-sungguh tak kuat. Akhirnya, aku memilih banyak berdiam diri di rumah.